Terima kasih Anda masih bersama kami. Indeks harga saham gabungan diprediksi melemah pada pekan ini. Meski IHSG menguat pada perdagangan terakhir Jumat kemarin, tetapi secara keseluruhan IHSG tetap anjlok karena dikepung berbagai sentimen negatif. Dan sentimen negatif juga datang dari kebijakan moneter ketat Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, ambruknya harga batu bara, dan juga pelemahan rupiah serta kenaikan cukai rokok. Dan bagaimana dengan prediksi pekan ini dan apa saja saham yang menarik selama sepekan ke depan menurut analis? Sudah bersama saya melalui sambungan Zoom, Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital. Selamat pagi Mas Alfred, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi, Mbak, kabar baik. Kabar baik ya Mas Alfred. Nah, bagaimana Anda melihat pola gerak IHSG hari ini dan pekan ini, Mas Alfred? Ya, kalau hari ini kita lihat sentimennya masih cukup bagus ya. Jadi kalau untuk hari ini kemungkinan bisa ditutup menguat. Bahkan kita juga masih cukup optimis setelah pekan lalu seperti prediksi kita ya bergerak mix dan ditutup dengan terkoreksi. Pekan ini kemungkinan IHSG bisa bergerak mix, namun potensi untuk menguat cukup besar. Kita melihat bahwa tadi sentimen dari kenaikan Fed sudah terrealisasi ya di pekan kemarin, dan kalau kita lihat rupiah relatif pada level saat ini bisa dikatakan cukup kuat untuk mengantisipasi kenaikan atau merespon kenaikan suku bunga The Fed. Artinya kalau kita lihat di pekan ini relatif tadi sudah akan ada recovery, apalagi tadi bahwa pekan ini khususnya awal pekan ini akan ada rilis GDP kita ya, yang angkanya juga kita perkirakan juga cukup bagus di range kurang lebih 5,4 sampai 5,7 untuk pertumbuhannya. Jadi untuk pekan ini IHSG akan mengalami kenaikan atau ditutup menguat nanti di akhir pekan, tapi penguatannya kita lihat tidak cukup besar ya. Iya, masih potensi untuk menguat. Dan Mas Alfred, apakah ada faktor resiko yang dapat menghambat laju IHSG pada hari ini? Iya, kalau menurut kami sekarang semua tertuju kepada rupiah kita. Jadi kalau kita lihat ini kan The Fed kembali menaikkan suku bunganya di pekan kemarin. Artinya tersisa satu kenaikan lagi nanti di Desember di pertengahan. Sementara kalau kita lihat rupiah saat ini ada di level 15.7. Sebelum pengumuman The Fed yang pekan lalu rupiah ada di 15.6-an. Jadi kurang lebih kenaikannya juga relatif cukup kuat. Nah, kita nggak tahu nanti seberapa kuat nanti rupiah menuju tadi kenaikan The Fed di akhir tahun ini. Tapi dengan ini salah satu ujiannya nanti adalah rilis GDP kita. Artinya kalau ternyata rilis GDP kita mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penguatan rupiah, kita melihat bahwa sebenarnya ke depan faktor yang kita takutkan tadi ya dari kenaikan suku bunga The Fed yang masih berlanjut di tahun depan dan juga ancaman dari resesi global, sepertinya IHSG akan kita cukup optimis bisa cukup kuat menahannya. Ya, baik. Rilis GDP kita diperkirakan di kuartal ketiga ini di kisaran 5,4 hingga 5,7%, Mas Alfred, tetapi negara-negara lain tentunya ini GDP-nya juga menjadi sorotan investor juga. Apakah resiko resesi global yang terus membayangi kondisi pasar global bisa menjadi faktor resiko yang patut dipertimbangkan? Ya, memang perlu menjadi pertimbangan. Tapi di satu sisi lain kita bisa melihat bahwa optimisme terhadap perekonomian kita ke depan masih bisa tumbuh, tidak mengalami resesi juga cukup besar. Bahkan tidak kita aja yang cukup confident dengan angka pertumbuhan ekonomi kita di 2003. Kita lihat juga beberapa lembaga-lembaga besar juga masih memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi kita 2023 masih cukup solid. Tentu tadi ini akan menjadi sebuah kelebihan yang akan dilihat oleh investor. Dan kalau kita lihat di pekan kemarin meskipun IHSG terkoreksi, tapi kita melihat asing masih mencatatkan net buy-nya. Jadi ini yang akan bisa menjadi daya tarik dan ini yang menjadi bisa dibilang sentimen pembeda dibandingkan negara-negara lain yang punya potensi resesi yang cukup besar ketimbang kita. Apalagi tadi bahwa kita nggak hanya dari sisi angka pertumbuhan ekonomi saja yang cukup solid di 2023, kita juga melihat bahwa emiten relatif masih cukup strong, beberapa sektor juga masih cukup
kuat, sehingga ini juga bisa menjadi daya tarik bagi investor, khususnya tadi bicara masalah foreign investor. Memang tadi bahwa dominasi foreign memang bisa bilang tidak cukup besar lagi di bursa kita, tapi dari sisi behavioral investor domestik kita yang sifatnya herding ya, kemungkinan ini akan bisa mendrive tadi investor-investor domestik juga bisa cukup confident untuk memperbesar porsi portofolio saham mereka. Baik, Mas Alfred, sektor-sektor apa saja yang menjadi sorotan investor pada awal pekan ini? Ya, kalau untuk pekan ini kita bisa melihat bahwa karena kebanyakan sentimennya sifatnya sentimen pasar ya, sentimen makro. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa untuk bursa sendiri dominasi perbankan masih cukup kuat, sehingga besar bahwa untuk saham-saham perbankan khususnya Big Four ya, 4 bank besar kita masih akan mendominasi perdagangan, sehingga kalau kita dari sisi catatan performa mereka juga cukup bagus secara hisab keuangan. Jadi kita masih tetap merekomendasikan saham-saham perbankan. Di pekan kemarin ada BCA, BRI yang menguat, sementara Mandiri dan BNI mengalami koreksi. Kalau untuk pekan ini kita masih ingat 4 bank ini masih cukup baik. Yang kedua, sektor komoditi berbasis logam dan juga energi juga kita lihat juga potensinya juga cukup bagus, apalagi tadi bahwa harga-harga komoditi khususnya logam juga relatif untuk pekan ini kita perkirakan masih bisa menguat, sehingga ini bisa menjadi katalis yang bagus untuk harga sahamnya. Baik, ini sektor perbankan dan juga sektor komoditi akan menjadi sorotan pada awal pekan ini. Bagaimana dengan bank digital, Mas Alfred? Apa sebenarnya peluangnya bank digital ke depannya? Ya, kalau peluang bank digital kemungkinan tadi bahwa koreksinya juga sudah cukup dalam ya sampai saat ini, sehingga kita tahu bahwa menjelang akhir bulan ada yang namanya window dressing. Nah, ini kemungkinan yang bisa menjadi sentimen positif bagi emiten-emiten besar, termasuk tadi sektor teknologi. Jadi kalau kita lihat itu sentimen yang menurut kita juga akan berkontribusi terhadap ekspektasi kita bahwa saham-saham yang berbasis teknologi akan mengalami penguatan menjelang akhir tahun. Kalau kita lihat dari sisi sentimen result performa tentu nggak ada yang cukup bagus ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi koreksi harga yang sudah terjadi pada saham-saham berbasis teknologi tersebut, ini memunculkan tadi potensi untuk mengalami rebound. Yang kedua tadi bisa menjadi target untuk mengalami window dressing di akhir tahun. Dan biasanya memang kalau untuk window dressing, kalau beberapa saham mengalami koreksi yang cukup besar, itu sudah langsung sudah terjadi di November sampai nanti Desember. Ya, tentunya saham-saham teknologi ini tentunya masih menjadi banyak sekali sorotan investor, dan ada salah satu e-commerce terbesar di Indonesia juga akan segera IPO. Bagaimana Anda melihat peluang saham-saham berbasis teknologi ini? Ya, tentu tadi masuknya kita sebut saja emiten yang BB ya. Tentu ini menjadi sentimen positif bagi emiten yang existing seperti Buka dan juga GoTo, tapi sifatnya kita lihat bersifat short term, lebih kepada euforia hari pertama listingnya pendatang baru untuk sektor ini yaitu Blibli. Jadi sifatnya short term. Tapi kalau kita lihat dengan masuknya Blibli artinya menambah size yang juga cukup besar terhadap tadi sektor teknologi. Jadi apalagi kalau kita lihat dari sisi nilai transaksi juga relatif cukup kuat. Jadi meskipun tadi dari sisi performa ekspektasi terhadap kenaikan harga saham juga bisa dibilang tidak terlalu cukup besar untuk bisa mengalami kenaikan untuk jangka menengahnya. Tapi kita memang mendapatkan satu sisi positifnya bagaimana likuiditas saham-saham di sektor teknologi, kapitalisasi saham di sektor teknologi membesar, dan ini tentu akan memberikan pertumbuhan juga nantinya terhadap kapitalisasi pasar kita secara keseluruhan, dan nilai transaksi kita juga bisa dibilang mengalami peningkatan karena emiten yang existing untuk GoTo dan juga Buka juga punya kontribusi yang cukup bagus terhadap likuiditas pasar, dan kita berharap emiten pendatang baru ini Blibli juga bisa punya kontribusi yang cukup baik juga, sehingga tadi secara likuiditas pasar kita masih tetap tumbuh walaupun tadi dari sisi harga relatif cukup berat untuk bisa mengalami tren kenaikan pasca listing untuk emiten-emiten baru yang berbasis e-commerce tadi seperti Blibli. Jangka pendek, euforia yang baru saja listing atau yang baru saja IPO ini tetap tinggi ya, Mas Alfred. Dan bagaimana terkait dengan proyeksi laju IHSG sepekan ini, di rentang berapa pada pekan ini? Di kisaran berapa saja IHSG akan bisa kita proyeksikan?
Ya, untuk pekan ini kita lihat pergerakannya mungkin tidak cukup besar range-nya ya. Kita lihat level support atau pergerakan IHSG ada di range 6.926 sampai 7.140. Dan potensi untuk akhir pekan nanti IHSG akan ditutup menguat dibandingkan pekan lalu. Sehingga gambarannya memang tadi dari sisi range tidak terlalu cukup besar. Karena tadi bahwa sentimennya juga sudah tidak terlalu cukup banyak lagi. Dan faktor concernnya pekan ini adalah investor bisa mencermati pergerakan rupiah. Kalau rupiah relatif cukup stabil, ini sebenarnya jadi katalis yang bagus buat IHSG kita. Tapi sebaliknya, jika rupiah bergerak lihat mendekati level 16.000, ini tentu menjadi sentimen atau katalis yang cukup besar berpotensi untuk menurunkan IHSG di pekan ini. Baik, terima kasih Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital yang sudah memberikan informasi terkait dengan proyeksi laju IHSG sepekan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sama-sama.